Apa jadinya jika seorang anak durhaka dikutuk menjadi ikan pari? Kejadian ini membuat gempar satu kampung dan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Pada suatu desa yang sunyi, tinggallah seorang ibu dengan anak laki-laki bernama Zaki. Zaki adalah anak yang tampan, pintar, namun sangat durhaka. Meskipun ibunya bekerja keras untuk membesarkannya dengan penuh kasih sayang, Zaki selalu tidak menghargai pengorbanan tersebut. Ia sering berbuat seenaknya, menyakiti hati ibunya, dan tidak pernah peduli dengan nasihat yang diberikan. Suatu hari, ibunya sedang duduk di teras rumah kecil mereka, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk. Dalam keheningan itu, Zaki datang dari luar rumah dengan langkah terburu-buru. Tampaknya ingin pergi ke tempat lain. Dengan tanpa pikir panjang, ia melangkah ke dalam rumah dan tanpa sengaja menginjak Al-Quran yang sedang terbuka di depan ibunya. Ibunya terkejut, hatinya hancur, dan rasa sakit yang dalam muncul di wajahnya. Dia menatap Zaki dengan tatapan penuh kesedihan. "Zaki, kamu telah menginjak kitab yang mulia, kitab yang aku baca dengan penuh keimanan. Kamu menghina apa yang paling aku cintai di dunia ini," kata ibu itu dengan suara bergetar. Namun Zaki hanya tertawa sinis, tidak merasa bersalah sedikit pun. "Lalu apa? Kitab itu hanya kertas dan tinta. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan," jawabnya dengan nada meremehkan. Sore itu, angin bertiup pelan di desa yang tenang. Ibu Zaki, yang biasa dikenali dengan wajah penuh kedamaian, kini duduk di sudut rumah kecil mereka, memegang Al-Quran dengan penuh khusyuk. Suara angin yang lembut tak bisa menenangkan hatinya. Ia teringat kembali pada kejadian yang baru saja terjadi. Zaki, anak lelaki yang sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kembali berbuat durhaka. Kali ini, Zaki telah melangkah terlalu jauh. Di luar rumah, Zaki yang baru pulang dari pasar terlihat sangat terburu-buru. Pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana yang lebih penting dari sekadar mendengarkan nasihat ibunya. Ia merasa telah cukup besar untuk mengabaikan segala peringatan yang diberikan oleh ibunya. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap wanita yang telah melahirkan dan merawatnya. Ia merasa lebih pintar, lebih tahu segalanya, dan merasa lebih berhak menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa perlu peduli pada perasaan orang lain. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, Zaki melangkah masuk ke dalam rumah, tanpa memberi salam, bahkan tanpa melihat ibunya yang sedang duduk di teras. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menuju ruang tengah, tempat ibunya sedang duduk membaca Al-Quran. Tanpa sengaja, kakinya menginjak Al-Quran yang terbuka di depan ibunya. Ibunya, yang sedang tenggelam dalam doa, mendongak dan melihat anaknya dengan tatapan yang kosong. "Zaki, apa yang kamu lakukan?" Suara ibu itu bergetar. Namun Zaki, yang tak mengerti apa artinya menghormati, hanya menatapnya dengan sinis. "Al-Quran itu hanya kertas dan tinta, Bu. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Lebih baik kau berhenti membuang-buang waktumu dengan itu. Hidup ini lebih dari sekadar membaca kitab kuno," kata Zaki dengan nada meremehkan, sambil melangkah pergi menuju kamar tanpa memberi kesempatan ibunya untuk berkata apa-apa. Sakit hati ibu itu tak terlukiskan. Ia mengamati Al-Quran yang terinjak oleh anaknya, benda suci yang selama ini ia baca dengan penuh keimanan. Perasaan terluka itu semakin dalam, menyelusup ke dalam hati yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Rasa kecewa yang luar biasa meluap dalam dirinya. Ia telah memberikan segala yang terbaik untuk Zaki, tetapi apa balasannya? Perlakuan seperti ini tak pernah ia duga akan datang dari anak yang ia cintai. Tangan ibunya mulai gemetar, dan air mata tak bisa ia tahan. Dengan suara lirih, ia mulai berdoa, mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar atas rasa sakit yang tak tertahankan ini. "Ya Allah, jika anakku tak mau mendengarkan nasihat dan tidak peduli dengan perasaan ibu, berikanlah pelajaran padanya. Jadikanlah dia sebagai makhluk yang merasakan apa yang telah ia lakukan. Sesungguhnya aku hanya bisa pasrah. Ya Allah, aku tak tahu lagi harus bagaimana."
Doa itu adalah doa yang keluar dari kedalaman hati seorang ibu yang merasa dirinya terabaikan. Ia memohon dengan tulus, berharap Zaki bisa merasakan akibat dari kesombongannya, agar ia tahu betapa berharga kasih sayang yang ia abaikan. Dengan air mata yang tak henti-henti, ibu itu melanjutkan doanya, tanpa menyadari bahwa ia sedang mengucapkan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Begitu selesai berdoa, tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti rumah mereka. Cahaya yang begitu terang seakan datang dari langit, menyinari seluruh ruangan dengan pancaran yang sangat kuat. Ibunya menutup matanya, merasakan kehangatan cahaya itu, namun juga ketakutan yang menyelubungi hatinya. Dalam detik-detik berikutnya, sebuah perubahan yang tak terduga terjadi. Zaki, yang sebelumnya berdiri di ambang pintu kamar, merasa tubuhnya mulai terasa aneh. Ada sensasi yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kakinya mulai terasa berat, dan seluruh tubuhnya mulai mengkerut. Sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan mengalir dalam dirinya. Dalam hitungan detik, tubuh Zaki tidak lagi manusiawi. Kaki-kaki manusia itu terlipat, membentuk tubuh yang besar dan lebar. Wajahnya berubah, semakin memanjang, dengan kulit yang licin dan berbentuk seperti punggung ikan. Dalam kebingungannya, Zaki merasa tubuhnya semakin mengecil, semakin terbenam dalam tubuh yang bukan lagi tubuh manusia. Zaki berteriak keras, namun suaranya tak terdengar seperti suara manusia. Ia kini tergeletak di tanah, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi ikan pari yang besar, dengan ekor yang lebar dan tubuh yang tidak bisa lagi bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang ia kenal kini hilang. Tangannya yang dulu bisa menggenggam kini menjadi sirip-sirip yang sulit untuk digerakkan. Tubuhnya yang dulunya tegap kini hanya bisa tergeletak tak berdaya. Ibunya, yang menyaksikan perubahan itu, tertegun. Air matanya masih mengalir. Tetapi kini rasa sakit itu berubah menjadi kekhawatiran dan rasa takut. Ia melihat anaknya terbaring tak berdaya di hadapannya, berubah menjadi makhluk laut yang besar. Kutukan yang ia mohonkan kini telah menjadi kenyataan. "Zaki, anakku," bisik ibu itu, suara terbata-bata. "Apa yang telah aku lakukan? Ya Allah, aku tidak pernah menginginkan ini. Aku hanya ingin anakku sadar." Namun semuanya sudah terlambat. Zaki, yang dahulu sombong dan acuh tak acuh, kini berada di dunia yang asing, jauh dari rumah yang penuh kasih. Ibu itu menatap anaknya yang berubah menjadi ikan pari dengan perasaan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa kutukan yang ia mohonkan kepada Allah adalah akibat dari rasa kecewa yang luar biasa. Namun ia juga tahu bahwa kutukan itu mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Zaki. "Semoga kau belajar, Zaki. Semoga kau memahami betapa besar kasih ibu yang tak pernah terbalas," ucap ibu itu lirih, sambil menatap tubuh Zaki yang kini tergeletak di tanah, tak berdaya. Dalam keheningan itu, Zaki yang telah berubah hanya bisa terbaring. Ia merasa tubuhnya semakin berat, dan perasaan terperangkap semakin menyiksanya. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf, namun ia tidak bisa lagi berbicara seperti dulu. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa berbaring dalam keheningan yang mengerikan. Zaki yang dulu angkuh, kini merasakan apa yang telah ia lakukan. Ia merasa terkutuk, tak hanya dalam bentuk tubuh, tetapi juga dalam hatinya yang penuh penyesalan. Namun kini, ia hanya bisa berdoa agar ada kesempatan untuk kembali, untuk bisa meminta maaf, dan untuk bisa merasakan kasih sayang yang dulu ia abaikan. Zaki, kini sebagai ikan pari, merasa bingung dan takut. Ia terhuyung-huyung di laut yang luas, jauh dari rumah yang dulu ia huni. Tidak ada lagi suara manusia, hanya riuh ombak yang menghantam tubuhnya. Semua yang dulu ia miliki, keluarga, tanah, dan kebanggaan, telah hilang. Ia merasakan kesepian yang luar biasa. Hari demi hari, Zaki menyadari betapa kerasnya hidup di lautan. Ia harus bertahan hidup dengan berburu ikan kecil dan menghindari bahaya dari predator laut. Di setiap sudut lautan, ia merasa hampa dan terbuang. Tak ada lagi manusia yang bisa ia sakiti. Zaki merasa menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Pikiran Zaki kembali ke ibu yang dulu sangat ia abaikan.
Ia mulai merindukan suara lembut ibunya, yang dulu selalu menyemangatinya. Kini ia tahu betul bahwa kasih sayang ibunya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, penyesalan itu hanya bisa ia rasakan sebagai ikan pari yang terjebak di dalam lautan yang luas. Seiring berjalannya waktu, Zaki mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah takdirnya. Dengan sekuat tenaga, Zaki berusaha mencari jalan kembali ke daratan. Namun perjalanan itu tidak mudah. Lautan yang luas penuh dengan rintangan dan bahaya. Setiap hari ia berusaha mendekati tepian, berharap dapat bertemu dengan ibunya untuk meminta maaf. Ia ingin membuktikan bahwa ia kini telah berubah, bahwa ia menyesal dengan segala perbuatannya. Namun, perjalanan Zaki terasa sangat berat. Ia menyadari bahwa meskipun ia ingin kembali, hidupnya yang baru sebagai ikan pari telah menjadi pelajaran pahit tentang kebodohan dan kesombongan yang pernah ia miliki. Dalam hatinya, ia berharap suatu hari bisa bertemu dengan ibunya dan mendapatkan pengampunan, meski itu tampak sangat sulit. Ya Allah, aku menyesal atas segala perbuatan buruk yang telah kulakukan. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan pengampunan, tetapi aku mohon berikanlah aku kesempatan untuk kembali. Berikanlah aku kesempatan untuk bertemu ibuku dan meminta maaf. Aku tahu aku telah menghina segala yang dia cintai, dan aku tahu aku tidak bisa membalikan waktu. Namun, aku ingin membuktikan bahwa aku telah berubah. Setiap malam, Zaki mengulang doa yang sama. Ia tahu bahwa kutukan yang diterimanya tidak akan mudah untuk diangkat. Hanya jika ia bisa benar-benar berubah, dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat, mungkin ada kesempatan untuk kembali menjadi manusia dan meminta pengampunan dari ibunya. Waktu berlalu, dan Zaki terus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia belajar untuk lebih sabar, untuk lebih peduli terhadap sesama makhluk hidup di lautan. Ia mulai melindungi ikan-ikan kecil yang tersesat, membimbing mereka menuju tempat yang aman. Ia juga tidak lagi menyerang ikan lain untuk kesenangannya, melainkan hanya untuk kebutuhan hidup. Namun, setiap kali Zaki merasa sedikit lebih baik, ia kembali teringat akan ibunya. Ia tidak bisa melupakan wajah ibunya yang dulu penuh kasih, yang selalu memeluknya dengan hangat. Kini, dengan tubuh ikan pari, ia tak dapat lagi merasakan pelukan itu. Setiap kali ia melintas di dekat karang atau air jernih yang sedikit lebih dekat ke daratan, ia merasa sedikit lebih dekat dengan tujuan yang ingin dicapainya. Saat Zaki tiba di tepi pantai, ia melihat seorang wanita tua yang sedang duduk di bawah pohon, tampak sedang membaca sesuatu. Wanita itu adalah ibunya. Meskipun wajahnya telah keriput dan tubuhnya mulai lemah, Zaki mengenalinya dengan jelas. Tanpa bisa menahan diri, Zaki memanggilnya. "Ibu, ibu!" Teriak Zaki dengan suara yang terdengar dalam hati. Namun, ibunya tidak mendengar. Ia terus membaca dengan tenang, seolah tidak ada yang mengganggunya. Zaki merasa hancur. Ia ingin menangis, namun air matanya tak bisa jatuh lagi. Ia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap ibunya tahu bahwa ia datang untuk meminta maaf. Pada saat itu, sebuah cahaya lembut menyelimuti tubuh Zaki. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap, ia berubah kembali menjadi manusia. Ia terjatuh ke pasir. Tubuhnya lemas namun hatinya penuh harapan. Ibunya, yang merasa sesuatu yang aneh, menoleh dan melihat Zaki yang kini kembali menjadi manusia. "Zaki," bisik ibunya, matanya berkaca-kaca. "Anakku, apakah kamu benar-benar sudah berubah?" Zaki, dengan hati penuh penyesalan dan air mata, mendekati ibunya dan berlutut di depan kakinya. "Ibu, aku sangat menyesal. Aku telah melukai hati ibu. Aku telah menghina segala yang ibu cintai. Aku mohon maaf. Ibu, aku telah belajar banyak di lautan. Aku ingin kembali menjadi anak yang baik. Maafkan aku, ibu." Ibunya menangis, tetapi air matanya adalah air mata kebahagiaan. "Anakku, aku sudah lama memaafkanmu. Kasih ibu tak pernah hilang. Aku tahu kamu akan kembali, dan aku tahu kamu sudah berubah. Kini, aku memelukmu, anakku, dengan segala cinta yang aku miliki." Zaki merasakan pelukan ibunya yang hangat.
Ia tahu bahwa akhirnya ia telah mendapatkan pengampunan yang selama ini ia cari. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.